Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis teori kedaulatan, di mana materi ini merupakan lanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah tahu bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum atau peraturan. Di Indonesia, yang berkuasa dalam membuat hukum adalah lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga perwakilan rakyat. Nah, hari ini kita akan membahas jenis-jenis teori kedaulatan yang pernah ada di muka bumi dan sampai sekarang pun masih ada. Jenis-jenis teori kedaulatan secara umum yang pernah ada di muka bumi ini yaitu ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Kedua, teori kedaulatan raja. Ketiga, teori kedaulatan negara. Keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan, yang artinya hukum dibuat oleh raja atas nikmat dari Tuhan. Misalnya, ada seseorang yang mengaku mendapat nikmat dari Tuhan untuk menjadi pemimpin di sebuah wilayah, dan orang-orang pada saat itu taat kepada perkataan orang tersebut. Teori ini pernah berlaku pada masa kerajaan Mesir kuno, di mana orang menyebutnya sebagai utusan. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia, teori ini pernah dianut oleh para raja Jawa pada zaman Hindu yang menganggap dirinya sebagai dewa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 37. Di situ ada gambar patung arca Dewa Wisnu. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori ini merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan, yang mana semula mengatakan bahwa raja adalah utusan Tuhan dan membuat peraturan sesuai dengan perintah Tuhan. Namun, seiring berkembangnya waktu, raja itu membuat peraturan atas keinginannya sendiri, sehingga ialah yang memegang kekuasaan untuk membentuknya. Seorang ilmuwan sosiologi dari Prancis yang bernama Jean Bodin mengatakan bahwa raja merupakan bayangan dari Tuhan. Kemudian temannya, Niccolò Machiavelli, seorang tokoh dari Italia, menyatakan agar negara kuat maka raja harus berkuasa mutlak. Dan tokoh yang terakhir yaitu Thomas Hobbes yang berasal dari Inggris mengatakan raja berada di atas undang-undang dan rakyat harus rela menyerahkan hak-hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Dari pendapat ketiga tokoh, dapat kita simpulkan bahwa kedaulatan raja ini sangat tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena raja berkuasa atas rakyat. Teori ini pernah berlaku di negara Perancis di masa pemerintahan Louis ke-16 tahun 1643 sampai 1715. Pemerintahan Louis ini memiliki slogan L'État c'est moi, yang artinya negara adalah saya. Dari istilah ini dapat kita simpulkan teori kedaulatan raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas atas rakyatnya dan sama sekali tidak bagus untuk diterapkan karena rakyat akan tertindas oleh raja. Selanjutnya, teori kedaulatan negara. Teori ini merupakan kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengatur keberlangsungan pemerintahan. Teori ini beranggapan bahwa rakyat harus menyerahkan haknya untuk kepentingan negara. Teori ini pernah berlaku di negara Jerman pada masa kepemimpinan Hitler. Dan inti dari teori ini adalah apabila negara membutuhkan, maka rakyat harus memberikan apapun yang dibutuhkan oleh negara. Misalnya, pada Perang Dunia Pertama, Hitler memerintahkan seluruh warga yang berjenis kelamin pria untuk ikut berperang. Selanjutnya, teori kedaulatan hukum. Dalam teori ini, hukum dianggap sebagai pusat dari pemerintahan. Jadi, pemerintah tidak bisa berbuat apapun apabila tidak ada dalam peraturan hukum. Yang artinya, negara tidak dapat melakukan sesuatu yang baru apabila belum ada dalam undang-undang. Yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini disebut juga dengan demokrasi, di mana pusat dari pemerintahan adalah rakyat. Dalam teori ini, rakyatlah yang memegang kekuasaan untuk membuat peraturan atau undang-undang, dan pemerintahannya juga berasal dari rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam teori ini, hal yang harus dijamin oleh pemerintah adalah hak asasi manusia. Teori inilah yang dianut oleh negara kita untuk menjalankan pemerintahan.
kedaulatan. Teori ini memiliki slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori kedaulatan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.